wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kusuma. Kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik untuk mengerjakan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Karena sebentar lagi akan dimulai SKD untuk tes sekolah kedinasan. Tapi sebelum itu kalian bisa like, share, dan subscribe video ini agar kalian mendapatkan pemberitahuan selanjutnya tentang sekolah kedinasan berikutnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi ya buat kalian yang belum tahu, SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD ini juga menjadi salah satu syarat kita untuk menjadi seorang PNS. Jadi SKD ini terdiri dari 3 macam tes. Jadi yang pertama itu ada TWK, lalu kedua ada TIU, lalu yang ketiga ada TKP. Nah, untuk TWK ini materinya itu seperti kewarganegaraan, seperti nasionalisme, bela negara, sejarah, dan lain-lain. Lalu untuk TIU itu seperti sinonim, antonim, lalu hitung-hitungan, seperti deret angka. Lalu yang ketiga itu ada TKP. TKP ini tes karakteristik pribadi. Jadi tentang bagaimana sikap pribadi kita tentang melayani publik gitu, dan saat di dunia kerja. Lalu untuk nilai sendiri itu maksimal seluruhnya 500. Nah, dan untuk TWK itu maksimal 150, TIU 175, dan TKP 175. Lalu untuk jumlah soalnya itu TWK 30, TIU 35, dan TKP 35. Nah, lalu untuk masalah nilai ambang batas atau passing grade-nya itu, untuk TWK itu sekarang di peraturan baru itu dengan nilai ambang batas 65, dan untuk TIU itu 80, dan untuk TKP itu 126. Nah, itu. Jadi misalnya kalian nilai TWK-nya atau TIU-nya tinggi melewati ambang batas, tapi nilai TKP-nya di bawah nilai ambang batas, berarti kalian dinyatakan tidak lulus. Jadi harus imbang dan semuanya harus lulus. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan tips dan trik agar kalian bisa lulus SKD. Jadi yang pertama itu, kalian itu harus sering-sering berlatih untuk mengerjakan soal-soalnya, seperti di buku atau di aplikasi. Saya akan memberikan salah satu website yang memberikan simulasi PAT SKD. Yang membuatnya itu kalau nggak salah PKN. Nanti saya cantumkan di bawah di deskripsi video ini linknya, dan tinggal klik saja. Lalu untuk buku-bukunya itu saya ada contohnya seperti ini, lalu seperti ini. Nanti sebagai contoh saja kalian bisa menggunakan buku-buku yang lain, nggak mesti yang buku-buku yang ini. Nah, untuk itu kalian bisa membelinya di toko-toko buku terdekat di dekat rumah kalian. Lalu selanjutnya itu kalian itu juga harus bisa memanajemen waktu, karena kalian harus bisa mengerjakan soal sebanyak 100 soal dalam waktu 90 menit. Maka dari itu kalian harus tanggap dan cepat dalam menjawab. Jika kalian lambat, maka waktu akan terbuang banyak. Kalau bisa satu soal langsung ganti, satu soal jawab ganti, satu soal jawab ganti. Maka itu jawablah soal-soal yang mudah. Jadi saya sarankan tuh pertama TKP dulu. Terus TKP itu kerjakan yang mudah-mudah. Jadi langsung dapat itu jawabannya, langsung klik. Nah, habis TKP, habis ke TWK. Jawab juga yang mudah-mudah. Habis ke TWK, lakukan ke TIU. Jawab juga yang mudah-mudah. Yang sekiranya kayak sinonim, antonim itu kan kayak bisa sudah tahu di luar kepala, langsung aja jawab yang masih kalian tahu lah.
Lalu setelah ketiga unsur itu kalian jawab yang soal-soal mudahnya, nah lalu kalian kembali ke TKP lagi untuk melengkapi soal-soal yang belum kalian jawab, lalu ke TWK lagi, lalu ke TIU lagi, agar semuanya itu ketiga-tiganya itu rata, jawabannya ada. Jangan kalian fokus misalnya ke TKP dulu kah, TIU dulu atau TWK, kalian fokus itu aja terus, tapi yang dua materinya tak kalian atau kalian abaikan. Nah maka nanti pas di akhir-akhir waktu, wah TWK sama TIU penuh nih, tapi TKP ternyata kosong masih jawabannya, kan sayang gitu. Terus saran dari saya teliti. Nah karena banyak banget soal-soal yang sangat mengecoh seperti di TIU dan TKP itu banyak sekali soal-soal yang sangat mengecoh. Lalu kalian harus bekerja dengan tenang, jangan sampai panik, karena ini hanya soal 100 tapi waktu 90 menit. Kalian harus tenang, yang pikiran jangan kemana-mana, fokus ke soal SKD saja, jangan kemana-mana. Lalu datang lebih awal, kalian tidak terburu-buru, jadi sempat masih santai dulu tanpa menenangkan diri, berdoa atau mungkin mengingat-ingat materi. Jika kalian lambat nanti kan akan buru-buru masuk, keringatan kan, pokoknya sudah buyar kan. Lalu kira ada doa orang tua. Nah sangat penting, jika kalian tes itu kalian sebelum berangkat minta doa restu dari orang tua kalian, jangan lupa. Lalu saran saya lagi untuk mengerjakan SKD ini, intinya itu kalian itu harus sering-sering berlatih, jadi kan tuh sudah tahu gitu model soalnya itu gimana. Soalnya ini kan juga kadang orang juga asing, beberapa juga ada pengetahuan umumnya, jadi kita harus sering-sering berlatih dan kita tetap terbiasa dengan soal-soal SKD ini. Jadi saya ulangi lagi, tadi tips dan triknya yang pertama itu harus banyak latihan soal, lalu beli buku atau buka-buka aplikasi tentang simulasi CAT, lalu teliti, lalu manajemen waktu, lalu tenang dan minta restu dari orang tua. Jangan lupa keenam itu ya. Lalu buat kalian yang sedang belajar SKD, tetap semangat. Juga akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya tentang mengerjakan soal SKD ini. Jadi saya itu sudah mengerjakan soal SKD itu sebanyak 3 kali. Ini bukan latihan ya, ini yang benar-benar tes SKD. Saya itu sudah 3 kali, 2 kali gagal, 1 berhasil. Sebenarnya sih 3-3 berhasil, cuma yang 2 ini gagal karena perankingan. Yang pertama itu saya gagal di IPDN. Saya lulus passing grade, nilai saya memenuhi ambang batas, tapi nilai saya tuh ngepres pas banget sama nilai ambang batasnya tuh sangat, jaraknya itu tidak terlalu jauh. Jadi karena yang daftar IPDN itu banyak dan yang lulus juga banyak, jadi terpaksa mereka meranking lagi agar untuk di tes selanjutnya tidak terlalu banyak. Jadi saya gugur di situ. Lalu saya mencoba CPNS di Kementerian Perhubungan, Informasi Aviation Security atau AFSEC. Ya, itu juga saya gagal. Padahal saya juga nilai saya sudah membatas 3-3-nya, dan itu lumayan lah, lebih tinggi daripada tes saya sebelumnya di IPDN. Tetapi ternyata karena yang diambil itu sedikit kuotanya dan yang lulus ternyata banyak, jadi yang lulus itu di ranking lagi dan saya tidak lulus lagi. Dan akhirnya saya di tahun depan untuk mencoba di STPI, di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dan alhamdulillah saya mencoba kembali SKD dan akhirnya lulus. Jadi buat kalian yang pernah gagal SKD, jangan berkecil hati, terus berjuang.
berjuang, terus belajar, pasti ada jalan. Karena kata ibu saya, pasti banyak jalan menuju Roma. Jadi tetap berlatih, terus semangat, pantang menyerah. Ada 3 pesan dari saya untuk meraih kesuksesan. Yang pertama itu usaha. Jangan lupa usaha. Setelah usaha kita berdoa. Setelah berdoa kita bertawakal. Sekian dari saya, Batku Kusuma undur diri. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini. Dan buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah ini. Saya Kusuma undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.